diem berarti nanti itu ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan, enak aja. Menkeu Purbaya balas kritik ekonom. Katanya mau hancur, kok malah tumbuh kencang. Jakarta 9 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melontarkan kritik pedas kepada sejumlah ekonom dan pengamat yang memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan anjlok atau merosot tajam. Dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK, di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026, Purbaya menegaskan bahwa data di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan kekhawatiran tersebut. Katanya mau hancur ekonomi Indonesia. Kok malah tumbuh kencang? Sekarang sudah tumbuh kencang. Cari alasan lain lagi, ujar Purbaya dengan nada menyindir. Pernyataan ini merespons narasi yang sempat ramai di media sosial, termasuk TikTok, yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat jatuh dan ekonomi nasional sedang menuju krisis besar. Pertumbuhan ekonomi di luar ekspektasi bantahan Menkeu didukung oleh data Badan Pusat Statistik, BPS, yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan, year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,39%. Menurut Purbaya, pertumbuhan ini membuktikan bahwa Indonesia berhasil mematahkan kutukan pertumbuhan stagnan di angka 5% yang selama ini sering dikhawatirkan para ahli. Meskipun nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan terhadap dolar AS dan harga minyak dunia bergejolak, Menkeu menilai fundamental ekonomi nasional masih tetap kokoh. Ia menyayangkan sikap sebagian pengamat yang dinilai tidak menggunakan basis data akurat dalam memberikan analisis, sehingga justru menciptakan sentimen negatif di masyarakat. Polemik kenaikan harga BBM dan pangan isu mengenai ekonomi yang anjlok seringkali dikaitkan oleh publik dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok dan penyesuaian harga BBM. Per awal Mei 2026, Pertamina memang telah melakukan penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexseri, akibat lonjakan harga minyak global. Namun, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, tetap dipertahankan masing-masing pada harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter hingga akhir tahun 2026. Kami sadar ada tekanan dari rantai pasok global, terutama konflik di Timur Tengah. Tapi APBN kita arahkan sebagai shock absorber untuk menahan guncangan agar beban tersebut tidak langsung menghantam rakyat kecil. Jelasnya, waspada gangguan pasokan di sisi lain. Menkeu juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan sekadar masalah harga, melainkan ketahanan pasokan. Ia meminta masyarakat bersiap menghadapi potensi gangguan distribusi energi jika eskalasi geopolitik dunia terus memburuk. Indonesia harus belajar dari beberapa negara tetangga yang mulai mengalami krisis energi akibat ketergantungan pada impor. Menutup pernyataannya, Purbaya meminta para ekonom untuk lebih objektif dalam melihat perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik, namun ia menekankan agar kritik tersebut konstruktif dan didasarkan pada angka-angka real, bukan sekadar opini untuk memicu kegaduhan. Poin-poin kunci pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,61%, Mei 2026, mematahkan prediksi krisis BBM subsidi. Dipastikan tidak naik hingga akhir 2026 untuk menjaga inflasi sentimen. Menkeu mengimbau masyarakat tidak termakan hoaks ekonomi di media sosial.